gue biasa aja kan, kayak ya udah gitu. Itu masih kondisi itu juga di bawah masih ada rame, masih ada kehidupan. Nah terus ini kita masih nggak ada pikiran mistis-mistis yang kayak gimana ya, tas hilang apa segala macam. Ya udah gitu kan. Lupa aja gitu. Ya udah gue dengan kayak biasa gue bersih mau sikat gigi, gue masuklah ke kamar mandi kan. Pas banget gue habis sikat gigi, gue lagi mau cuci muka nih ya, gue lagi mau basahin ini. Tik, jangan curang lu. Tiba-tiba nah pas terus, lu gini mati lampu? Enggak, ya pokoknya pas posisi gue kayak gini, jadi gue lagi merem, tiba-tiba mati lampu. Temen gue yang di kasur teriak kan, dia otomatis refleks loncat ke bawah nih. Jadi kan posisi kasur sini, kasur yang di bawah itu di depannya banget, jadi dia loncat ke bawah. Nah di situ ada bantal, dia nginjek itu, cek gitu kan, nginjek, anjing gitu, langsung nginjek tuh. Terus pas lagi tuh, kok ini kayak ada suara rantai gitu kan? Itu tuh rantai-rantai itu tas dia. Jadi tas dia tuh tas kecil gitu, tapi rantai-rantai gitu sebenarnya. Hah? Ren, gue keluar kan? Apaan sih? Terus tuh di situ kita momennya tuh semuanya freezing, gak ada yang berani nyalain flash, gak ada yang berani bergerak gitu. Tapi masih ada. Gak ada. Tapi itu mati lampunya kapan doang atau iya. sama pos? Dulu. Oke. Terus udah nih, pas lagi nginjek, nah teman gue yang paling berani, dia nyalain flash lah tuh. Gak lama gue keluar. Kenapa sih? Ada apaan sih gitu kan? Kayaknya tas gue dah gitu kan. Hah? Kok bisa? Nyalain lah flash. Pas lagi dibuka beneran tasnya dia. Diinjek sama dia? Diinjek sama dia sendiri. Terus kita di situ kan masih diem-diem kan. Keluar nih gue. Keluar. Pakai flash gue keluar. Pas lagi dilihat ternyata sederetan ini emang mati. Lantai 2 nih, kan kamar gue di atas. Sederetan mati. Terus abis itu udah nih pas lagi gue turun mau ngecek ke si itunya, di bawah gue itu mati, tapi sebelah-sebelahnya enggak. Nah, udah dong gue kayak yang udah sekitar setengah jaman mati, udah nih nyala. Pas lagi udah itu posisinya masih di tempat yang sama, tuh si tas masih ditutupin lagi akhirnya sama kita. Kenapa pas ditutupin? Ya udah kita habis itu langsung pada rame-rame keluar kan. Jadi kayak lampu, Mas. pas lagi mati lampu, pas lagi kita lihat anjir itu beneran tasnya, kita tinggalin tuh tas, kita keluar kamar kan. Nah terus udah nyala, kita buka lagi, kita diem doang kan. Anjir, ini beneran gak sih gitu kak? Ini siapa sih yang ngumpetin, gak lucu. Akhirnya gue kesel dong, anjing kan kosan gue, lu jangan takut-takutin gue gitu kan. Ini beneran gak sih? Demi Allah gak ada, demi Allah gue gak ngumpetin, demi Allah kan tadi kita udah cari semua. Itu bantal udah kita gebrek-gebrekin kan. Terus, hah serius gak sih? Oh yaudahlah udah gitu, udah tidur gitu kan, tidur. Besokannya gue sakit mas. Besokannya gue sakit. Udah nih kan, sakit sama. Kayak yang temen gue persis, iya digini-giniin. Persis. Nah kebetulan itu kalau nggak salah gue lupa ya antara hari Kamis atau hari Jumat. Pokoknya gue inget abis itu tuh gue balik. Setelah gue ngerasa seharian sakit, gue tuh balik ke Jakarta. Pas gue balik, cuma tuh gue juga bingung kenapa pada saat itu gue nggak cerita ke nyokap gue. Gue lupa. Soal lo sakit? Dan soal cerita ini semua? Oh iya. Terus habis itu gue coba bilang nyokap gue pas lagi gue sampai, cuma nanya kayak gini, Teteh nyaman gak di kosan yang ini gitu? Ya gitulah gitu. Udah, terus gue nggak yang kayak gimana juga sih. Terus pas lagi udah gue di Jakarta, gue tuh bilang kayaknya pengen dipijit deh, namanya cewek kan dikit-dikit pijit gitu kan. Dan posisi tuh memang sakitnya tuh parah, sakit yang kayak sakit palanya nggak bisa terbendungkan, terus sininya tuh bener-bener yang kayak pegel banget gitu. Terus gue tuh emang kebetulan punya mbak dulu itu orang Serang. Nah katanya tuh dia emang kamu kan? Lu jangan jual hati kelinci ya. Nah terus kebetulan bukan sih Yasmin namanya. Nah terus udah nih pas lagi itu gue minta tolong pijit kan sama Mbak Yasmin. Si Mbak Yasmin ini. Terus pas lagi dia baru megang gue kayak gini, dia kenapa gitu? Tata habis main dari mana?
Terus gue bilang, gak main di mana-mana, orang belum puasa, gue bilang gitu kan. Terus, coba deh teteh jangan kemana-mana dulu. Ini kayaknya ada yang jahat deh, gitu. Oke. Nah, terus gue kayak, apaan sih? Tapi gue gak ada, gue masih sedenial itu, gue gak... Maksudnya lu masih belum ngubung-hubungin? Yes, betul. Gue masih belum ngehubung-hubungin dan menalarkan itu semua itu kosan gue horor gitu. Udah, gue balik ke Nangor dengan posisi gue kayak gitu, gue belum cerita nih gue nyokap gue. Oh, pijitannya nggak jadi maksudnya? Akhirnya cuma dipijit-pijit sedikit doang. Iya sih, mbak gue tuh nggak berani, kan gue biasanya minta sekalian dikerok. Nah, dia tuh bilang, aduh takut teh kalau misalnya ini gitu, soalnya kayaknya ada yang nggak baik gitu. Itu mama nggak dengar? Mama tuh nggak tahu, dan aku juga nggak cerita ke mama gitu. Gue bener-bener keskip mas, gue bener-bener kayak, nggak ada kepikiran lah buat cerita. Sampai ada momen dimana gue balik lagi ke sana, posisi gue masih sakit. Akhirnya gue nginep lah di kosan teman gue. Kenapa? Karena gue nggak berani aja, gue udah nggak berani sebenarnya di kosan itu. Oke. Gue udah nggak berani kan, dan posisi gue juga kan lagi sakit kan. Udah nih gue di sana, terus. Tunggu, gue mau tahu kenapa lo nggak berani saat itu? Karena udah terlalu merasa energinya tuh kuat banget mas. Kayak gue balik nih, gue abis dari Jakarta gue balik ke kosan gue sekitar jam sorean lah, abis maghrib gitu. Ya udah malam lah ya. Jadi gue sampai buka pintu kan sulit lemari ya. Gue udah kayak yang, gue udah gak berani gue tidur sini gitu. Energi. Terus kayak, anjir, jiper gue langsung mas. Udah kayak gitu gue bilang kan, Ri, gue nginep ya di sana gitu. Oh yaudah. Di kosan teman lo? Kosan teman gue nginep. 3 hari gue di sana. Akhirnya gue pulang lagi karena waktu itu kelas tuh udah habis. Udah nggak ada kelas, udah selesai UAS dan segala macam. Gue balik lagi nih ke rumah gue. Ke Jakarta. Nah, udah nih nggak terjadi apa-apa. Gue juga udah sembuh. Fast forward di kejadian nyokap gue kesana lagi, ke kamar itu lagi. Gue udah memutuskan kayak, mah kayaknya nggak betah deh kalau misalnya mau perpanjang di kosan yang itu. Ini berarti udah 3 bulan ya? Belum. Oh belum. Jadi baru sebulan, itu kan cuma bener-bener selama bulan puasa doang. Iya. Jadi sebulan setengah. Terus lu datang. Abis lebaran nyokap gue ke Nangor lagi nih, karena gue bilang kan kayaknya nggak betah deh, dan yang di kosan gue yang lama udah harus perpanjang, which gue harus bayar lagi nih di kosan gue yang lama. Karena udah gue memutuskan kayak gitu, ya udah dong nyokap gue, yaudah deh kita packing pindahin lagi ke atas gitu. Terus udah kayak gitu, gue lagi packing nih di atas sama bokap gue, sama kakak gue, sama adik gue. Nyokap gue di bawah, si penjaganya itu nanya, Bu, itu kenapa Neng Rain? Kok sebentar, kenapa nggak jadi perpanjang di sini? Terus tuh nyokap gue dengan polosnya, karena nyokap gue nggak tahu cerita yang macam-macam itu, nyokap gue bilang kayak, enggak, kayaknya dia nggak betah aja gitu. Oh, berisik gitu. Iya sih, kayaknya berisik gitu. Udah nih nyokap gue dengan polosnya naik ke atas. Gue udah beres-beres, gue udah packing segala macam. Tiba-tiba tuh ada kayak gue merasakan energi yang gue merinding lah kalau misalnya itu. Apa? Gimana sih? Sampai sini gue belum tahu nih ceritanya. Pas gue lagi beres-beresin baju di lemari, nggak mungkin dong di touch sama kakak gue sama bokap gue kan. Karena kan itu maksudnya gue cewek, bokap gue ya itu kan. Dan nih gue beresin tuh di situ sama nyokap gue. Apaan? Baju-baju gue kan. Yang di lemari? Di lemari. Maksudnya beresin di lemari ambil kan? Diambilin. Itu pas lagi gue ngambil piece terakhir, jadi sebenarnya nggak piece terakhir sih, kayak tumpukan terakhir segini gitu. Gue pengen langsung ngambil kayak gini. Pas lagi gue narik kayak gini, hawanya panas banget mas. Itu bener-bener yang kayak nyokap gue juga langsung kayak lihat-lihatan. Hah, nyokap gue juga merasakan berarti dong? Merasakan, nyokap gue juga merasakan. Lihat-lihatan. Hal yang sama? Sorry. Terus gue kayak merasakan hal yang sama. Terus nyokap gue langsung kayak, ini kan mama tuh udah feeling deh di sini. Kenapa sih kamu ada cerita apa teh? Kamu cerita. Kamu cerita. Sudah mati gue. Nah, kalau gue cerita di sini horor dong. Terus ya udah, pas lagi udah selesai beres-beres, kita belum cerita ke bokap gue, ke kakak gue dan segala macam. Posisi lagi keluar, kita lagi masukin barang ke mobil, si penjaga datang lagi. Nanyain ke gue langsung, Neng Ren, kenapa berisik ya gitu.
Enggak, ya berisik sih, tapi enggak kok, emang kurang aja. Kayaknya di sini sama yang kemarin masih enakan yang kemarin gitu. Di sini iya terlalu berisik gitu. Lagian kamarnya terlalu besar, gue bilang kayak gitu kan. Terus oh gitu. Tapi nggak ada apa-apa. Anjing Bang, tapi nggak ada apa-apa. Kayak dipancing sama dia. Enggak sih, nggak ada apa-apa gitu. Kenapa sih lo nggak mau? Yang bukan apa-apa ya, kan nyokap gue parnoan juga ya mas. Parah. Nyokap gue tuh parnoan parah. Jadi kayak daripada ya gue nggak mikir sampai sana sih, cuma maksudnya kayak ya udahlah, gue juga udah mau pindah kan dari situ. Terus abis itu nggak ada apa-apa. Enggak, ya coba berisik aja gitu. Terus tuh oh gitu, soalnya kalau yang kemarin sih katanya ada yang ngusilin. Dia namanya bilangnya tuh berisik ya ke gue kan. Terus ada yang ngusilin. Oh, ya ada sih, tapi ya udahlah gitu. Terus kemarin yang mati lampu gimana? Tahu nih. Yang mati lampu gimana? Hah? Emang itu kenapa mati lampu? Enggak, itu emang suka kayak gitu kalau rame-rame. Mungkin itu ya tegangannya nggak kuat, banyakan ngecas. Dia bilang kayak gitu. Oh, udahlah, udah gitu. Oke. Terus nggak lama pas lagi nyokap gue kayak tapi dia ini juga ya, maksudnya kejadian mati lampu kan sebelum lebaran pas masih puasa, dia masih inget gitu loh. Iya, masih ingat. Berarti kan dia tahu itu ada sesuatu yang terus udah nih pas lagi gue mau udah bener-bener adik gue udah pada masuk ke mobil, sisa gue sama nyokap gue di luar. Bilang, iya ibu, punten pisan, dek itu teh bekasan pusaran air zaman dulunya. Nah, gue kan nggak ngerti ya, wah anjir. Terus ada apa? Iya, biasanya kalau misalnya bekas pusaran air itu. Apa sih pusaran air? Gue nggak ngerti ya. Bekas kamar. Jadi pas lagi di tanahnya itu, makanya atas bawah gue tuh ternyata horor. Kayaknya ya. Karena pusaran air, maksudnya pusaran air tuh apa sih? Di bawah. Jadi kayak mungkin kalau misalnya dulu ada air gitu, nah itu di situ lah. Ininya gitu ya? Begituannya. Oh, gue nggak iya, ngerti lah. Biasanya ada hantu banyu. Hantu banyu? Hantu air. Terus tapi Nengre nggak apa-apa ya, selamat ya gitu. Enggak, ya alhamdulillah aman gitu. Udah, berarti udah ya gitu. Terus udah nih, gue cabut. Nyokap gue heboh dong kan, cerita-cerita ke teman-teman arisannya itu kan. Terus jadi kebetulan nyokap gue tuh kan ada fotonya juga di Mami Kos kan. Ada fotonya di Mami Kos. Jadi emang kelihatan lah. Mami Kos foto kamarnya ada di aplikasi buat nyari kosan. Iya, ada di Mami Kos. Oh, foto kamarnya ada di aplikasi itu? Gitu. Foto kamar lo exact itu? Iya, ada benar. Nah, terus habis itu adalah beberapa foto gue emang lagi di kosan itu. Jadi kayak gue ngefotoin temen gue, track gitu. Kan ada kan? Adalah foto temen gue lagi tiduran situ, itu lemari, terus itu kamar mandi. Ya gue foto dari POV gue di kasur kan. Terus habis itu nyokap gue lagi suatu hari nyokap gue itu kayak sekitar 2 minggu setelah itu nyokap gue heboh kan. Iya nih si Renggita kemarin habis bolak-balik kosan, ternyata kosannya horor yang baru bla bla gitu kan. Terus adalah katanya yang bisa ngeliat, coba mbak, sebutin deh nama mama gue, coba mbak dilihat, coba lihat fotonya mbak gitu, ada foto kamarnya enggak gitu. Tar dulu ya, cari dulu ya, gue nyari lah tuh kan di chat gue, diliatin lah ada beberapa foto yang kayak ada, pokoknya ada POV-nya tuh dari sana ke sini, sama sini ke sana gitu. Terus di Mami Kos juga nyokap gue akhirnya nyari. Nah terus pas lagi itu, ya Allah mbak katanya. Ya Allah mbak, untung si Rendita cepet-cepet dipindahin dari situ. Itu hantu jahat. Dia cuma satu kan. Cuma satu gimana? Nih ya perawakannya tuh, dia perempuan. Dia paling gak suka sama perempuan. Itu kan kosan cewek. Dia paling gak suka sama perempuan. Dia gak suka sama bebauan wangi gitu. Terus yang paling parah, energinya dia itu kalau misalnya ada makanan mentah, itu dia menyerap energi jahat, bukan energi jahat sih bilangnya, energi. Makanya kalau makanan mentah tuh kan biasanya rawan kayak gimana sih, sesajen itu kan makanan mentah tuh biasanya gitu kan. Kalau ada makanan mentah, dia energinya gitu. Lebih kuat tuh kata dia gitu. Kalau misalnya karena kebetulan gue nggak pernah masak, jadi gue nggak pernah nyiapin gituan kan. Tapi kalau misalnya didiemin telur mentah di situ 3 hari aja bisa dipecahin mbak. Untung Rendita nggak ini. Terus karena kondisi Ren kayak gimana? Itu harus dipijit mbak semuanya.
Kalau nggak takutnya ada yang ngikut, takutnya dia ngikut, takutnya ngebawa. Terus nyokap gue bener-bener di situ langsung nelfon. Udah teh, pokoknya kamu jangan kesana lagi. Kalau misalnya teman kamu ada yang ngekos di sana, nggak usah kesana lagi. Terus gue di situ kayak, wah anjir. Ya untungnya gue selamat ya, nggak pernah diusilin, nggak pernah ditunjukin. Cuma ya wujudnya itu katanya emang yang mukanya itu, hantu itu hantu jahat yang emang cewek yang emang berkuasa, emang udah lama di situ. Jadi mau gimana pun, mau di ngajiin, mau diapain pun, ya kalau misalnya orangnya nggak kuat-kuat ya mental gitu. Nggak suka sama wangi-wangian, terus tadi aku sempat relate kayak kamu kan gila banget sama parfum. Iya, makanya ya. Tapi untungnya sih aku sih nggak pernah diapa-apain ya, untungnya. Cuma temanku yang emang sakit itu dia juga emang seneng tuh pakai parfum yang menyengat, agak menyengat itu. Dan kebetulan dia tidurnya paling dekat sama lemari kan. Gitu, itu sih. Gue malah momen horornya malah bukan ketika lo sakit sama temen lo sakit. Momen gue malah ketika pulang dari Jakarta abis ketemu Mbak Yasmin, sebelum lo nginep 3 hari, itu gue gak kuat. Itu buat gue momen horornya. Sama nggak jadi ketika ngambil the last piece itu, baju. kayak lo kayak sama nyokap lo gitu. Iya Itu horor sih buat gue. Kan maksudnya kalau misalnya lu ngambil baju di lemari tuh ya anginnya seberapa sih? Gak yang lewat gitu loh. Ini tuh rasanya kayak dan panas. Panas gitu. Itu tuh kayak si penunggunya mungkin ngomong kayak akhirnya lo tau gue di sini. Ini gue gitu. Nenangin pada sini. Udah. Nah, dari situ pas lagi gue tanya ini temen Unpad gue yang emang dia udah waiting list untuk ngekos di situ, dibilang mau ada pembaruan lah gitu. Jadi kayaknya mau gue nggak ngerti lah mau dirombak kayak gimana. Akhirnya dia juga nggak jadi di situ. Gue ceritain akhirnya. Oh, lo ceritain. Udah, itu sih. Kenapa si penjaga kosnya nggak ini ya jujur sama lo dari awal? Bisnis mas. Ya bisnis sih menurut gue. Kalau kosan gue di Binus ya. Kosan-kosan di dekat Binus itu banyak banget yang antri-antri gitu mas. Mau itu horor, mau kagak, ya antrin aja udah. Ada kamar aja, bekas apa ya nanti aja udah. Yang penting bayar dulu bulanan gitu. Masuk dulu nih 3 bulan, 1 tahun. Coba logic talk, berarti tuh tas. Nggak, kalau tuh gon aja sih itu, nggak masuk akal soalnya. Menurut gue itu nggak masuk akal sih mas. Ya berarti dia yang ngumpetin gitu ya? Menurut gue sih nggak gitu logic ya. talks, itu mah goib talks. Iya sih. Hilang aja. Sama ini loh, berarti ketika si penjaga kosnya bilang kemarin mati lampu, berarti dia tahu itu pernah kejadian sebelumnya. Kayaknya gitu. Cuma karena emang gue udah nggak mau tahu dan nggak mau berurusan lagi. Mungkin kalau misalnya gue tanya-tanya orang-orang situ mah mungkin ada aja yang tahu ceritanya. Kamu nggak nanya sama penjaga kosannya waktu mati lampu? Mati lampu nih, kenapa nih? Iya kan gue kayak gitu. Gue kan turun ke bawah. Dia nggak datang dengan. Dia cuma dengan ya gue lupa inget sih. Cuma dengan nyantainya dia bilang, ya Neng bentar lagi juga nyala. Dan gue nggak ngerasa itu aneh at first karena kan selorong gue tuh mati semua. Cuma emang bawah gue mati, sebelahnya nggak mati gitu. Cuma gue mikir kayak, oh make sense aja gitu. Katanya pas lo sakit, posisi tidurnya tuh sama nggak kayak temen lo waktu sakit? Posisi kalian tidur? Beda sih, gue kan tidur di atas. Gue selalu tidur di atas kan. Gue selalu tidur di atas. Dia tidur tuh di karpet itu, di karpet itu, di lorong yang ngarah ke kamar mandi. Jadi di depan lemari persis. Kan karpetnya di depan. Temennya yang sakit itu. Iya, pertanyaan 3 apakah Ren tidur di posisi yang sama? Enggak. Gue nggak perlu. Tapi gue tahu sih perasaan itu yang lo buka pintu, terus kayak gue mas, setiap hari gue bergerak di kasur aja, kalau misalnya gue nggak ada posisi sebentar, gue tuh kayak gini. Gue tuh setiap rasanya gue pengen cepet-cepet kayak gini, karena ya lu gini deh, kalau misalnya Arfa di sini lu, kalau misalnya Arfa di sini lu nggak ada pesana, lu kayak apaan sih pengen kayak gitu kan? Nih misalnya di sini gue ada orang nih kayak apaan sih, gue pengen kayak gitu mulu kan? Nah itu yang gue rasain sehari-hari. Nah ketika lo ngerasain itu, lo milih untuk ngelihat ke sana atau lo milih untuk yaudah aku kayak gini aja, kita tidurnya. Kalau kamu ngebelakangin tembok soalnya tuh apa maksudnya nggak ada perasaan di belakang kamu tuh ada yang liatin gitu ya, soal tembok. Iya benar. Kalau gue lama-lama nih mas, rasanya tuh dari diliatin dari jauh,
Tiba-tiba merasa kayak gitu aja. Tapi Ren, lo pakai glasses udah dari dulu kan? Enggak, gue baru pakai glasses pas tahun lalu. Gue udah minus, tapi belum pakai kacamata pada saat itu. Maksudnya gue sering ngerasain, nggak sering lah, maksudnya kadang beberapa momen ngerasain kayak Ren gitu kan. Nah kan karena gue minus gitu ya, jadi kan semua rabun gitu ya. Jadi ketika gue ngerasain kayak Ren, kalau gue tuh kayak ya orang di rumah gue gitu ya, di kamar gue, ya udah gue balikin gitu. Nah karena gue rabun ya gue kayak, kok gitu gue? Mana ini? Oh nggak ada. Kalau gue gitu. Jadi lu pernah ngerasain? Jadi ya kayak Ren kayak, oke ada yang ngeliatin gue gitu kan. Kalau gue kan kayak orang di kamar gue gitu kan, gue gituin kan, gue mana tuh kelihatan. Tapi kan gue saat posisi tidur kan nggak pakai kacamata kan ini. Loh, kok kayak ada apa ini? Baru gitu. Tapi dari situ itu. Nggak, kalau gue lawan ketika ada sesuatu kayak Edric gitu doang pasti gue lawan asli. Nah makanya gue selalu ngebalikin kan, selalu gue lihat dirinya. Nah tapi dari kejadian itu, gue jadi punya trauma. Gue setiap tidur sampai detik ini gue tuh selalu masuk selimut jadinya. Karena ngap banget aja. Jadi gue semenjak itu gue harus sebelah gue guling, gue masuk ke situ. Karena ada anxiety yang nggak bisa hilang, Mas. Gue pada saat itu mungkin ya gue nggak tahu ya titik balik gue jadi penakut itu di mana, tapi gue tuh pas lagi kecil gue dibilangnya gue paling nggak penakut di antara kakak sama adik gue. Nah tapi kayaknya setelah gue kejadian itu terus abis itu gue kan paling sering tinggal di luar rumah dibanding kakak sama adik gue. Jadi kayak gue waktu training kan gue juga tinggalnya di training center kan. Terus abis itu pas ngekos apalagi kan. Nah itu dari situ gue nggak kos lagi dan segala macam, udah gue selalu nutup kayak gitu. Karena rasanya real banget, kayak gue juga nggak percaya kayak apa ya yang ngeliatin gue, kayak kenapa ya gue bisa sebegitunya banget. Jadi pada saat pertama kali gue baru masuk, TV-nya tuh nggak bisa langsung nyala. Bukan dalam artian tuh bukan nggak bisa langsung nyala, tapi kresek gitu. Nyala tapi nggak nyala. Sinyalnya tuh jelek. Jadi emang kalau misalnya di Jatinangor tuh emang dia harus pakai TV kabel. Iya. Nah tapi kamar-kamar gue yang lainnya tuh nggak masalah, dan ini gue baru keinget sekarang bahkan jangan-jangan TV gue kresek-kresek itu kan dibilang penghuni yang sebelum gue itu bedanya jaraknya cuma 3 minggu dan TV-nya tuh kata si penjaganya juga nggak ada masalah gitu. Makanya pas lagi gue masuk kenapa bermasalah gitu kan. Tapi gue baru inget, jangan-jangan emang kan kalau misalnya hantu katanya menyerap. Aku pernah bilang sama kamu. Jadi gini Mas, gue punya teori kalau misalkan hantu dan segala macam rupanya itu kan pakai energi, dia kan punya energi. Jadi kalau misalkan elektronik, TV, radio itu kan ada gelombang magnetiknya, ada energinya kan berarti. Makanya di film-film horor tuh kalau misalkan TV tiba-tiba mati, lampu mati, karena dia ada energinya. Nah mungkin itu ya, cuma gue selama ini dan selama gue tinggal di situ mungkin gue terlalu denial aja gitu, itu sih. Oke. Terus berarti ketika akhirnya lo pindah ke Cikuda nggak ada sesuatu dari sana yang ngikut atau apa, semuanya udah aman. Karena sebelum itu kan 3 bulan juga gue libur kuliah kan, gue di Jakarta. Oke. Tapi nyokapnya ini juga ya pas pertama kali masuk itu ya. Gue pengen ngobrol lebih panjang lagi. Lo besok bolos kerja aja, Red. Jangan dong. Jangan dong. Kenapa sih? Nanti yang ngasih makan dia siapa? Oh iya, yang ngasih makan lu siapa? Bener juga. Enggak kok, biarin nggak apa-apa aja kalau misalnya branding dia tuh ngasih makan gua, karena kalau misalnya gue yang ngasih makan dia nanti di belakang aja itu. Iya. Nah terus kalau emang di belakang aja, kenapa lo harus? Iya. Udah, aku lagi diare. Sumpah pengen aja dari tadi. Jangan tinggalin dong Mas. Ya udah, ayo turun Ren. Ren pokoknya besok kesini lagi bolos ah.